dimanapun saat ini saudara berada. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah raya live streaming GBI Tahta Daud. Persiapkan hatimu saudaraku, mari kita menikmati Tuhan dengan segala kebaikannya. Katakan amin. 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 Mari kita nikmati Tuhan. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hatimu. Sekali lagi saya katakan, yuk kita nikmati Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku tenang. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama kita katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pujian yang kami naikkan Bapa adalah pengakuan dari hati kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan kami, sumber kedamaian kami Bapa. Engkaulah Tuhan, tempat ketenangan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
saat-saat seperti ini Bapa, di mana pandemi corona sedang melanda Indonesia Tuhan, kami mau lebih lagi berserah kepadamu Tuhan. Kami lebih mau lagi mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber segalanya Bapa. Engkau adalah sumber kedamaian kami, Engkau sumber ketenangan kami, Engkau sumber jawaban dari permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Persiapkan hati kami Bapa menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, firman-Mu itu Tuhan jatuh di tanah yang gembur, berbuah, bahkan menghasilkan buah Bapa. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan biarlah Tuhan kiranya buah-buah itu bukan hanya kami yang menikmatinya, tetapi juga banyak dinikmati orang, dan semua guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan dia Tuhan. Perlengkapi dia Tuhan. Urapi dia dengan kuat kuasa yang daripadamu. Biar kemuliaan-Mu turun atasnya Bapa, sehingga firman yang diberitakannya pada hari ini itu benar-benar berasal dari Engkau, menyukakan Engkau, dan memberkati setiap kami, bahkan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan Tuhan hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, 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 amin. Baik, silakan. Shalom umat Tuhan yang diberkati dan yang dilindunginya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei 2020. Biasanya kita di awal bulan di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan GBI Tahta Daud, kita ada perjamuan kudus dan juga persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan kita serahkan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan, walaupun kita tidak bisa melaksanakannya seperti biasanya di tempat di mana kita beribadah, percayalah kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Katakan amin. Amin. Baik, saudaraku, sesuai dengan undangan yang telah disebar di berbagai media sosial, di mana firman Tuhan hari ini yaitu saya beri judul Damai di Tengah Badai. Sekali lagi saya katakan, damai di tengah badai. Jemaat Tuhan, benarlah lirik lagu ini yang berkata seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ada lagi lirik lagu beberapa tahun sebelum lagu ini juga berkata demikian. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia berjanji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Katakan amin. Amin. Berarti damai di tengah badai. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada badai, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan selalu menyertai kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Baik, saudaraku. Nah, adakah contoh
damai di tengah badai. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasihi, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Yuk, bagi yang sudah menemukan ayatnya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin, firman Tuhan. Dari ayat ini, saudaraku, dikisahkan pada saat itu Yesus ada di satu tempat dan ingin menyeberang ke tempat yang lain. Dan ketika mereka dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika mereka sedang menyeberang, ternyata datanglah, Alkitab katakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, uniknya, dalam situasi kemelut sedemikian rupa, begitu luar biasanya, uniknya, waktu keadaan seperti itu, Yesus justru sedang tidur. Tidur nyaman, tidur damai. Dia tidur nyaman, bahkan tidurnya di sebuah tilam. Nah, akhirnya apa? Murid-muridnya adalah para nelayan-nelayan berpengalaman. Istilahnya, nenek moyangnya adalah seorang nelayan. Jadi darah nelayan itu ada di mereka. Akhirnya mereka berusaha. Ketika mereka tidak bisa, akhirnya mereka mulai menggerutu, mulai menyalahkan orang lain. Dalam konteks ini mereka mulai menyalahkan Yesus yang tidur pulas di dalam perahu yang dihantam ombak dan air perahunya mulai penuh dengan air. Mereka berkata apa kepada Tuhan Yesus? "Guru," manggilnya si sopan, "Guru." Tetapi lihat kata-katanya, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Akhirnya apa? Di ayat ini akhirnya Yesus bangun dan menghardik angin itu. Dan dia berkata dengan kuasa yang dikatakan, "Diam." Dia berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan akhirnya angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Namun apa yang terjadi? Justru ketika itu terjadi, selesai semuanya, Yesus justru akhirnya menegur para murid-muridnya. Ditegur, dia mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kau tidak percaya?" Jemaat Tuhan, ketika saya pergi ke Israel, saya mengunjungi Danau Galilea ini. Danau Galilea ini sebenarnya tidak begitu besar, kurang lebih 21 km persegi. Lebarnya kurang lebih 16 atau 12 km persegi, lebih besar Danau Toba. Tetapi mengapa ada angin taufan yang sangat dahsyat di Danau Galilea?
waktu saya melihat peta Danau Galilea, itu unik. Kalau Danau Toba itu semuanya dikelilingi oleh perbukitan-perbukitan. Itu Danau Toba. Sedangkan Danau Galilea, betul, dia dikelilingi oleh perbukitan, tapi ada celah. Jadi ada yang tidak ditutupi oleh perbukitan. Sehingga ketika itu angin datang, nah dari celah inilah datang angin yang sangat kencang. Datanglah angin yang sangat kencang. Sehingga ada awan di Danau Galilea. Nah, dari ayat ini saudaraku, kita dapat pelajaran. Ternyata kita dapat tenang. Kita dapat damai di tengah badai. Seperti yang Yesus katakan. Katakan amin. Amin. Nah, perlu jemaat Tuhan ketahui. Kata damai itu di dalam bahasa Ibrani itu shalom. Atau padanan katanya di dalam bahasa Yunaninya itu ada eirene. Ini adalah berbicara tentang suatu keadaan tenang, damai, sentosa, tidak ada huru-hara atau perang, ada keharmonisan antar individu, ada keamanan, ada keselamatan, ada kemakmuran. Ini arti dari damai. Itu arti damai. Dan di sini jelas sekali dikatakan bahwa Yesus dapat tidur dengan nyenyak di perahu yang sedang dilanda taupan dan ombaknya begitu besar sehingga air masuk dan mulai menenggelamkan perahu mereka. Nah, artinya apa? Ada keadaan tenang, damai, sentosa, apalagi aman, selamat, dan makmur. Itulah ketika ada damai di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudaraku, ketika kita baca tadi di ayat tadi, jelas sekali dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kata Tuhan Yesus. Karena ternyata saudaraku, ketika kita takut, sekali lagi ya, ketika kita takut, maka kita akan panik. Sekali lagi, ketika kita takut, maka kita akan panik. Nah, dampak dari badai COVID-19 ini adalah menyebabkan banyak orang panik. Banyak orang mulai gusar. Banyak orang mulai seperti murid-murid Tuhan Yesus menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan sebagainya. Kenapa? Karena mulai khawatir, akhirnya takut, dan akhirnya panik. Nah, perlu saudara ketahui bahwa umumnya kekhawatiran itu seperti yang sudah saya jelaskan, itu adalah sebuah perasaan gelisah, cemas, atau takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi, cemas, gelisah, atau takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu kalau khawatir. Kalau takut apa? Kalau takut itu saudaraku, seringkali itu muncul dari logika, dari pengetahuan, dari pengalaman sebelumnya. Sekali lagi ya, rasa takut itu muncul dari logika, dari pengetahuan, dan dari pengalaman sebelumnya. Nah, contohnya di dalam murid Tuhan Yesus ini, para nelayan tadi, mereka adalah nelayan-nelayan andal. Mereka adalah nelayan-nelayan berpengalaman. Nah, berdasarkan pengalaman mereka, angin taufan seperti yang dihadapi mereka pada saat itu mungkin telah atau pernah membinasakan nelayan-nelayan seperti mereka. Sehingga akhirnya apa? Karena mereka tahu, mereka dengar pengalaman, mereka pernah melihat, akhirnya mereka dirasuk atau apa? Atau diserang oleh namanya rasa takut. Kenapa? Kembali lagi, karena sekali lagi saya katakan, seringkali rasa takut muncul itu dari logika, dari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kenapa kita takut dengan corona?
takutnya sampai lebay, begitu kan? Kenapa? Ya karena kita udah baca berita di WA, di TV, di media sosial yang lain, ditambah lagi hoax, macam-macam. Nah karena kita tahu, nah ini membuat kita makin takut, membuat kita makin cemas. Nah padahal ingatlah bahwa bersama Tuhan Yesus, kita aman dalam lindungannya. Katakan amin. Amin. Bersama Tuhan Yesus, kalaupun kita mati karena corona, kita masuk ke Firdausnya yang mulia. Katakan amin. Amin. Jadi mengapa harus takut? Yang tidak boleh itu adalah ceroboh. Tidak boleh ceroboh, tidak boleh gegabah. Tetap waspada, tetapi tidak boleh takut. Katakan amin. Amin. Yes. Nah, oleh karena itu, apa sih jemaat Tuhan cara terbaiknya supaya kita itu tidak takut? Apa sih supaya kita ini bisa damai di tengah badai? Ya. Apa? Sama seperti Markus 4 ayat 40 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kau tidak percaya?" Jadi ternyata saudaraku, yang membuat kita takut itu adalah karena kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu untuk menghilangkan, untuk bisa kita damai di tengah badai, kita harus percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Nah, pertanyaannya, percaya itu apa? Nah, jemaat Tuhan, yang saya sebut percaya di sini adalah percaya saja. Artinya apa? Percaya tok. Nggak ada embel-embel. Embel-embel itu maksudnya apa? Ya, kita memang harus kita akui, seperti khotbah saya sebelumnya, saya katakan, seringkali kita ini terbawa dengan pengalaman, tersugesti. Contohnya, kalau kita mau pergi berobat, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Kan begitu? Ada syarat-syarat tertentu yang kita penuhi. Apalagi orang pergi, contohnya pergi ke dukun, pasti ada syarat-syarat tertentu. Siapkan ayam merah lah, ayam putih lah, ayam hitam lah, apalagi jeruk purut lah, kembang 7 rupa lah, air dari 7 sumber mata air lah, macam-macam syaratnya. Nah, kita pun akhirnya terbawa bahwa untuk mengalami namanya keajaiban, kita tuh harus ada syaratnya. Nah, padahal firman Tuhan katakan percaya saja. Nah, saya mau jelaskan jemaat Tuhan. Ada tertulis di dalam Alkitab, itu di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Seorang jenderal kenamaan dari Raja Aram yang bernama Naaman. Jadi ceritanya Naaman ini kesayangan sang raja, tetapi dia kena penyakit kusta. Zaman dahulu penyakit kusta itu adalah penyakit aib, saudaraku ya. Penyakit aib. Singkat cerita, ketika dia sakit kusta, ternyata hamba dari istri dari Naaman itu adalah seorang Israel, seorang perempuan Israel yang tertawan pada saat itu. Nah, hamba dari istri dari Naaman ini ngomong, seandainya tuanku pergi ke Israel, ada loh nabi di sana yang bisa menyembuhkan. Singkat cerita, Naaman sampaikan kepada rajanya. Dan akhirnya karena ini antar dua negara, berarti ada persyaratan untuk mengirimkan jenderalnya ke negara Israel. Sehingga akhirnya apa? Dia pergi disertai dengan surat, disertai dengan hadiah-hadiah sebagai tanda perdamaian. Tapi di isi surat itu bunyinya demikian, tolonglah sembuhkan hambaku ini. Akhirnya apa? Raja Israel protes. Emangnya aku ini Allah yang bisa menghidupkan maupun yang mematikan? Dia katakan demikian. Yang menghidupkan atau yang menyembuhkan? Dia katakan demikian.
Dia marah. Tapi untung didengar oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, suruh tuh Naaman datang ke tempat saya. Singkat cerita, Naaman datang. Ketika dia datang ke rumahnya Elisa, ternyata tidak disambut oleh Elisa, Nabi Elisa. Elisa hanya ngomong kepada hambanya, ngomong tuh sama si jenderal dari Raja Aram sana, Naaman, bilang, kamu celupkan ya dirimu ke sungai Israel. Saya lupa tuh saudaraku, sungai Yordan atau apa begitu. Celupkanlah dirimu selama 7 kali dan engkau akan tahir. Singkat cerita apa yang terjadi? Nah ini Naaman sama seperti kayak kita. Dia akhirnya gusar. Dia marah. Dia akhirnya bilang, waduh, gimana sih saya disuruh datang ke rumahnya, tetapi buktinya saya tidak disambut, justru disuruh hambanya ngomong ke gue. Ini contohnya nih, ngomong gue kan begitu kan? Dia katakan demikian. Singkat cerita, akhirnya apa? Akhirnya dia bilang begini, dia marah. Seharusnya kan dia panggil saya kek, dia baca-bacakan sesuatu kek, entah tangannya kah dia apa-apain ke badan saya kek, atau apalah gitu kan. Ini disuruh celupin badan saya ke sungai Israel. Seperti itu. Singkat cerita apa? Dia marah. Tapi untung salah satu dari pasukan dari Naaman ini berkata, Bapak, hal yang sulit aja kalau disuruhkan sama Bapak, Bapak pasti lakukan. Apalagi ini hanya hal yang sederhana. Kenapa sih tidak mau lakukannya? Akhirnya apa? Naaman mendengar kata-kata pasukannya. Dia mencelupkan dirinya ke sungai Israel, saya lupa ya, sungai Yordan atau apa demikian saudaraku. Akhirnya ketika dia mencelupkan itu 7 kali, Alkitab berkata apa? Maka tahirlah Naaman, kulitnya seperti kulit seorang bayi. Katakan amin. Amin. Artinya adalah untuk percaya saja itu sederhana saja saudaraku. Kita sering sekali juga seperti itu. Kalau kita pergi ke dokter, kita merasa nyaman apa? Ketika dokter ambil apa di telinganya itu ya, stetoskop. Seperti itu ya, dibuat, ditempelin ke dada kita, baru kita nyaman. Kalau dia hanya bertanya, sakit apa? Oke, sakitnya apa? Oh, dah. Ini resep, pergi tebus di apotek ya. Kita biasanya apa? Jengkel. Kita maunya apa? Dia pakai stetoskop, kita disuruh buka mulut, kan begitu. Dia ambil senter, dia senter mata kita. Udah gitu kita disuruh berbaring. Udah berbaring perut kita dipukul-pukul, kan begitu. Kita baru merasa nyaman. Padahal dokter yang berpengalaman, ketika kita pasien menjelaskannya secara detail keluhan-keluhannya, nggak perlu pakai stetoskop, dia akan tahu apa penyakit kita. Nah, begitu juga jemaat Tuhan. Untuk kepada Tuhan ini Alkitab katakan percaya saja. Nggak ada embel-embel yang lain saudaraku. Nggak perlu puasa 3 hari 3 malam. Tidak harus puasa 7 hari 7 malam. Tidak harus puasa apalagi nih, puasa 21 hari hanya makan sayur-sayuran. Nggak perlu puasa apalagi. Nggak harus. Tidak harus. Yang harus itu adalah percaya saja. Katakan amin. Amin. Nah, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil kepadamu. Katakan amin. Amin. Sama, karena Yesus adalah Tuhan dan dia percaya, dia bisa menghardik. Dia katakan, diam, tenanglah kepada badai tersebut, kepada topan tersebut, kepada ombak tersebut. Seketika itu, danau itu Alkitab katakan apa? Teduh sekali. Syaratnya adalah percaya saja. Katakan amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 9 ayat 23. Saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan. Ini judul perikopnya, itu adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bunyinya demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat,
Yesus ngomong begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Syaratnya adalah percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Maka engkau dapat damai di tengah badai. Ketika engkau percaya kepada penyertaan, kepada pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, engkau akan dapat damai di tengah badai. Ketika engkau percayakan, engkau lemparkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika engkau serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh damai di tengah badai. Katakan amin. Amin. Itu yang terjadi, saudaraku. Oleh karena itu, kembali lagi, saya katakan kepada jemaat Tuhan, bahwa kalau kita takut, maka tidak ada damai sejahtera bagi kita. Dan damai yang daripada Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Seperti Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Amin. Sekali lagi saya baca ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahtera ku, apa dikatakan? Ku berikan kepadamu. Ini artinya apa? Ini artinya damai sejahtera itu adalah pemberian Yesus Kristus kepada kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Berarti damai itu bukanlah hasil meditasi, bukan hasil yoga, bukan hasil perenungan pribadi kita. Damai yang diberikan Tuhan itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga walaupun kita di tengah badai, kita dapat memiliki rasa damai. Kenapa? Karena damai itu adalah hasil pemberian Tuhan. Makanya damai sejahtera itu adalah buah roh, bukan buah perbuatan manusia. Makanya damai atau sejahtera itu adalah buah roh, bukan hasil dari perbuatan manusia. Tidak akan mungkin kita bisa damai di tengah badai, saudaraku, kalau dengan kekuatan kita. Tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin merasa damai dengan kekuatan kita di tengah badai. Kita hanya bisa damai di tengah badai ketika apa? Ketika Tuhan Yesus memberikannya kepada kita. Dan ketika diberikannya kepada kita, syaratnya hanya sederhana, yaitu apa? Percaya saja. Percaya tok. Tidak ada embel-embel. Katakan amin. Amin. Nah, jemaat Tuhan, saya mau beritahukan juga kepada jemaat Tuhan bahwa Alkitab berkata demikian. Kita akan baca satu lagi ayatnya di Yesaya 9. Maaf, Yesaya 26 ayat 3. Ini kita baca sama-sama ya. Yesaya 26 ayat 3. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Nah, jemaat Tuhan, kata-kata di sini hati, di kata-kata di sini hati itu ternyata saudaraku itu berbeda dengan kata-kata hati di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Nah, hati di dalam Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Ibrani itu adalah leb. Sedangkan hati di dalam Yesaya 26 ayat 3 yang kita baca tadi adalah yetser. Yetser ini apa?
bukan hak di dalam Indonesia, dalam bahasa Inggris, tetapi disebut mind. Mind. Artinya apa? Dikatakan dari ayat ini tadi, bahwa yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, itu ternyata apa yang dijaga, saudaraku? Yang dijaga itu dengan damai sejahtera itu adalah, saya jelaskan di sini, itu adalah imajinasi kita, mindset kita, kerangka berpikir kita. Nah, itu yang Tuhan beri dengan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini tidak mengambang kemana-mana, tidak liar kemana-mana. Sehingga ketika Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, yang Dia berikan itu ada ke dalam pikiran kita, ke dalam mindset kita, ke dalam kerangka berpikir kita, ke dalam kerangka cara kerja kita. Sehingga ketika kita percaya, maka shalom, eirene daripada Tuhan, itu menguasai kerangka berpikir kita, menguasai cara kerja kita, menguasai imajinasi kita, menguasai tujuan hidup kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sekali lagi, percaya saja. Percaya saja, maka Tuhan akan memberikan damai kepadamu di tengah badai. Amin. Maka Tuhan akan memberikan damai kepadamu di tengah badai. Karena tidak mungkin dengan usaha manusia kita dapat memiliki damai di tengah badai. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tetapi ketika kita percaya, hati kita teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai kepada pikiran kita, kepada kerangka pikiran kita, kepada imajinasi kita, kepada apa kita lagi, kepada cara kerja kita, sehingga kita dapat tenang, sehingga kita tenang, sehingga kita damai, sehingga kita dapat bersama dengan Tuhan. Seperti Alkitab katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Dan sesuai satu lagi jemaat Tuhan ayatnya saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang berkata di dalam sebentar ya, di dalam Mazmur 37 ayat 5. Kita baca sekali lagi sama-sama. Setelah itu amin firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Ingat, seperti saya katakan tadi kemarin, bahwa artinya itu kita menyerahkannya itu adalah, saudaraku, kita serahkan, yaitu apa yang kita serahkan? Hidup kita itu adalah cara hidup kita, jalan hidup kita, arah hidup kita. Hasilnya apa? Hasilnya adalah maka Tuhan akan bertindak. Apa kemarin? Asah, yaitu hasilnya Tuhan bertindak. Artinya apa? Tuhan yang mengerjakan, Tuhan menyelesaikan, Tuhan menyempurnakan, sehingga kita mampu melewatinya dan lulus. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom. 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 Baik jemaat Tuhan, karena ini adalah minggu pertama dari bulan Mei 2020, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci. Oleh karena itu, kepada tim dari GBI Tahta Daud, silahkan diambil satu persatu dan kembali ke tempatnya.
Boleh untuk anak-anak juga diserahkan. Untuk Asani Seringo dan Abraham Saringo. Baik jemaat Tuhan, sambil kita merenungkan firman Tuhan dan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat teduh sejenak. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Baik jemaat Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini saudara berada, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap berkat, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah engkau, jemaat Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, bahwa yang di tangan kananmu adalah tubuh Yesus yang berkuasa, yang sudah menyembuhkan engkau? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah cawan dengan tangan kananmu, dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah engkau di tangan kananmu adalah darah Yesus yang berkuasa, yang mengalahkan si iblis, yang menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia? Amin. Engkau yang percaya, mari kita nikmati kuasa dari darah Tuhan Yesus Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan kami boleh ada. Ibadah kami Tuhan menyertai hingga pada saat ini. Pada siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan jika firman Tuhan telah disampaikan. Kami kembali lagi dikuatkan Tuhan. Kami kembali lagi diingatkan Bapa bahwa kami Tuhan seketika takut. Kami menjadi panik Tuhan. Dalam segala sesuatu yang terjadi muka bumi Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 Bapa. Banyak sekali hal-hal yang kami dengar yang terkadang itu belum tentu terjadi. Itu menjadi membuat kami panik Tuhan. Kami menjadi takut dan kami menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa hanya ketika kami percaya saja kami dimerdekakan, kami dikuatkan. Amin. Kembali lagi Tuhan kami diingatkan hanya percaya saja Amin. Tuhan. Amin. Jika hanya percaya bisa membuat kami selamat Tuhan. Mengapa kami harus mencari hal-hal lain Tuhan yang belum tentu terjadi, membuat kami khawatir terus Tuhan. Jika kami Tuhan memang Tuhan akan kembali kepada Tuhan, kami akan ada di Firdausnya Allah. Amin. Ketika Amin. kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Itu sungguh menguatkan kami setiap hari Tuhan. Dan setiap perjalanan hidup kami. Sertai kami Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh kuat di tengah badai hidup kami. Di tengah setiap persoalan yang ada Tuhan. Akan banyak lagi hal yang akan kami lalui. Tapi ketika kami percaya, kami bisa melaluinya Amin. dengan sukacita dan bahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan kami menciptakan kedamaian karena kami percaya kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Yes. Oleh sebab itu Tuhan perlengkapi kami terus Tuhan. Seluruh yang mendengarkan Tuhan berkati. Amin. Bahkan Tuhan perjamuan kudus yang telah kami terima hari ini. Biarlah darah dan roti yang kami makan Tuhan. Itu menguatkan kembali kami Tuhan. Menguatkan tubuh kami yang lemah. Amin. Memperoleh kesembuhan yang Amin. baru dari Tuhan. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan. Kristus. Terus Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus hari ini Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami sungguh mengucap syukur jika kami boleh berada di tengah-tengah bangsa kami. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Sekalipun banyak permasalahan di bangsa Indonesia, tapi kami boleh kuat bersama dengan Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Tuhan pemerintah kami Bapa, Presiden kami sampai ke dalam setiap yang memerintah sampai yang terendah. Tuhan yang memberkati mereka. Berikan terus Tuhan Yesus pengetahuan yang baru sehingga mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Dan berkati Tuhan Yesus setiap Tuhan tenaga medis hari-hari ini yang berjuang untuk membantu yang kena Tuhan dampak virus COVID-19. Tuhan memberkati Amin, mereka, amin. kekuatan kesehatan keluarga mereka, keuangan kebutuhan mereka. Tuhanlah yang memperlengkapinya. Amin, amin. Bahkan Tuhan memberkati juga Tuhan setiap gereja-gerejamu yang ada. Bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin lagi Tuhan beradaptasi Amin. untuk menjalani setiap ibadah yang ada Tuhan. Amin. Baik secara live streaming, secara Zoom, atau dalam segala lembaga yang mereka pakai Bapa. Kami berdoa juga Tuhan secara buat gerejamu GBI Tahta Daud. Amin. Tuhanlah yang memberkati Tuhan seluruh Amin. jemaat Amin. Tuhan. Amin. Pekerjaan jemaatmu hari-hari ini Bapa. Yes. Jika terhalang karena dampak COVID Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Amin. Amin. Dari mana saja Tuhan, tapi Tuhan promosikan hidup mereka sehingga mereka boleh beradaptasi dan menciptakan hal-hal yang baru. Amin. Berkati terus Tuhan jemaat Tuhan secara kesehatan. Biarlah semakin hari semakin sehat, kuat, dan panjang umur. Amin. Secara khusus Tuhan buat gembala sidang kami, Pastor Tommy Ringo Tuhan. Kesehatan, kekuatan gembala sidang kami serahkan ke tangan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena berkat Tuhan, oleh karena setiap perkenanan Tuhan, maka gembala kami akan panjang umur, akan melihat kemuliaan Tuhan, akan banyak orang yang diselamatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang terus disampaikan. Biarlah firman-Mu sampai ke ujung bumi melalui gembala sidang kami. Berkati terus Tuhan Yesus keperluan kebutuhan, hikmat marifat yang baru, kekuatan, bahkan segala Tuhan yang menjadi cita-cita harapannya. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan.
Dan berkati terus Tuhan Yesus kami yang melayani bersama gembala kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, keluarga kami dimanapun berada. Secara Tuhan yang semua jemaat Tuhan, baik yang percaya Yesus, yang baik yang tidak mengenal Yesus, hari ini Tuhan keselamatanmu telah sampai kepada mereka lewat ibadah kami ini Tuhan. Dan berkatilah Tuhan Yesus, satu pun tidak ada yang terlewatkan. Semua diberkati, semua dipulihkan, dikuatkan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa buat hari-hari ini yang Tuhan berikan bagi kami kekuatan, kesehatan, damai, sukacita yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan melalui Pastor Tumelingo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus mempelai kesukaannya dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik, jemaat Tuhan, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu saya akan menyampaikan pengumuman saudaraku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya, bantuannya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan melalui program Gereja GBI Tahta Daud, yaitu Go Peduli Dampak COVID-19. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Dan bantuan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk 2 minggu ini sudah kami bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kepada orang yang benar-benar mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Contohnya kemarin malam ada hanya menghasilkan uang itu hanya 23.900 dari ojek online. Padahal punya istri, punya 4 anak. Tetapi puji Tuhan, dengan bantuan saudara, dengan uang yang saudara berikan, dan akhirnya kita jadikan barang sembako, yaitu 20 kg beras, baru 1 kardus mie instan isi 40 berarti, minyak goreng 2 liter, dan juga gula pasir 1 kilo. Jadi itu yang kita sudah serahkan kepada mereka. Nah, apakah sudah berhenti? Tidak, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita mau melakukannya. Setiap minggu kita mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami butuh sekali bantuan saudaraku, supaya dengan banyaknya, dengan kita saling tolong-menolong, kita akan dapat meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita. Nah, perlu juga saudara ketahui, walaupun program ini diselenggarakan oleh GBI Tahta Daud, tetapi yang menerimanya saudaraku tidak harus GBI Tahta Daud. Bahkan ada banyak paket yang kami berikan itu bukanlah bagian dari anggota gereja GBI Tahta Daud. Artinya apa? Kita ini adalah multi aliran, multi denominasi, multi agama. Kita mau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi kami masih membutuhkan uluran tangan saudara untuk memberikan bantuan
dengan mengirimkannya ke rekening Gereja GBI Tahta Daud Pembangunan dengan nomor 0704 331 441. Nanti jemaat Tuhan juga atau saudaraku yang menontonnya dapat menghubungi ke nomor WA saya sekaligus nomor telepon saya 0812 8010 8181, atau dapat menghubungi nomor WA yang juga tercantum di setiap undangan yang beredar luas di media massa atas nama Yohana. Saudara dapat menghubunginya. Jadi sekali lagi, kami masih membutuhkan uluran tangan kasih saudara supaya dapat kami salurkan kepada orang yang membutuhkannya. Setiap pemberian saudara, 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening saya, 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening untuk kepentingan GBI Tahta Daud. Semuanya kami mau persembahkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan akibat dampak COVID-19 ini. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman berikutnya dari saudara Yohana. Silakan saudari Hana. Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Shalom, apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu. Kami mau menyapa umat-umat Tuhan yang setia menyaksikan ibadah live streaming kami di GBI Tahta Daud. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan teman-teman yang sudah setia dan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam ibadah live streaming GBI Tahta Daud. Kami mau menyapa umat-umat Tuhan yang ada di dalam negeri, baik yang di luar negeri. Kami mau menyapa Shalom Papua, Shalom Maluku, Sulawesi, Colombia, Batam, Medan, Lampung, Palembang, Kalimantan, Surabaya, Bangka Belitung, Jambi, NTT, Sayang, Riau, DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan Depok. Nah itu kota-kota atau nama tempat yang menyaksikan ibadah live streaming yang terdaftar di dalam negeri. Nah kita mau sapa juga yang dari luar negeri. Shalom Malaysia, Jepang, Denmark, dan Georgia Amerika Serikat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk partisipasinya umat-umat Tuhan yang baik hati dan setia. Biarlah melalui ibadah live streaming kita ini bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang lain juga diberkati. Amin. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Amin. Pengumumannya adalah minggu depan tanggal 10 Mei 2020 tepat jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kita ada ibadah live streaming juga yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tony Ringo. Nah, di mana beliau adalah gembala sidang Gereja Tuhan GBI Tahta Daud. Untuk ibadah live streaming GBI Tahta Daud, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa akses melalui akun-akun yang akan saya sebutkan, yaitu pada akun Facebook ada Tahta Daud Channel dan Tommy Rino. Untuk Instagram @GBI Tahta Daud. Untuk umat Tuhan yang belum bisa menyaksikan ibadah kami secara live streaming, jangan khawatir, jangan takut ketinggalan. Amin. Amin. Kami akan tetap mengupload ulang setelah ibadah live streaming dilakukan. Setelah selesai ibadah, kami akan upload ulang. Kami akan upload kembali ke akun YouTube yaitu TD Channel. Kenapa kita upload ulang, saudara-saudara? Karena subscribernya belum mencapai 1000 subscriber untuk kita bisa ibadah live streaming menggunakan gadget. Nah, kami juga butuh bantuan dan dukungan, baik itu partisipasi dari semuanya, untuk subscribe akun channel GBI Tahta Daud yaitu TD Channel. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum juga kami ucapkan terima kasih dan segera
Amin. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebutuhan pelayanan supaya makin banyak orang-orang yang diberkati melalui GBI. Amin. Dan juga pengumuman selanjutnya untuk hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 kami akan mengadakan acara talk show dan itu akan dilakukan di Instagram, teman-teman boleh akses. Nah, narasumbernya itu adalah Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Untuk akun Instagramnya bisa diakses di @GBI-Daud. Jangan lupa jam 8 malam. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Tahta Daud, teman-teman boleh hubungi saya sebagai kontak personnya adalah 082371814375. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa bahagia dan glory be happy. Mari menari buat Tuhan Yesus. Amin. Salam muda cantik, Bang Fajar, Tulang Julius, Nantulang, Kak Selvi, Tamri, Melisa, Bang Yondi, ini saya, Bang Boni, Kak Ima, Bang Donta, Kak Lili dan Sam, Bu Indah, Pak Yoksan, Bang Ikhtiar, Kak Otri, Pak Fidel, Bu Cindy, Bang Fatar, Shalom, Bro Sagala, Abang Boru, Shalom. Bolin. Kami juga mau menyapa Pak Ade dan